Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hinggranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kembali dalam Smart NLP. Gimana harinya? Semoga hari Anda menyenangkan. Tapi pastinya dalam hari-hari kita jalani gitu ya, nggak semuanya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada aja yang suka bikin kesel, bete, naik darah gitu ya, yang nggak diduga-duga nih terjadinya. Lantas kita sebagai manusia yang waras dan cerdas gitu ya, harus pastinya bisa menghandle perasaan ataupun juga challenge-challenge tersebut. Lantas bagaimana cara kita untuk menghadapi orang-orang yang sulit gitu ya, sulit dihadapi? Hari ini kita akan membahasnya dalam Smart NLP. Di kesempatan ini Audrey Joanna memandu siaran kita bersama dengan Coach Jimbo, Licensed Instructor of NLP Indonesia. Selamat malam Coach Jimbo. Selamat malam Audrey, selamat malam smart listeners, good to be back. Yes, fresh sekali hari ini. Terlihat segar gitu ya. Untuk kita menghadapi orang-orang yang sulit gitu ya. Kayaknya harus kita persiapkan mental, terus juga physically juga gitu ya, untuk kita bisa tetap waras lah, ataupun juga menghadapinya dengan elegan, cerdas seperti itu. Tapi memang hal-hal seperti ini pasti datangnya nggak terduga biasanya ya Coach ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Setuju atau nggak? Betul. Bahkan ada satu research American Institute of Stress. Dia bilang gini, 62% stres terbesar dalam dunia kerja atau dunia profesional berasal dari interaksi antar manusia. Bukan dari tugasnya, tapi dari orangnya. Jadi 6 out of 10 of your problem itu caused by other people. Interaksinya gesekannya. Gitu. Jadi ya betul, itu pengaruh banget itu karena orang lain. Betul. Karena kita juga sebagai makhluk sosial ya, kayaknya ini nggak bisa kita hindarin masalahnya. Yang pasti yang bisa kita kontrol ya diri kita sendiri gitu ya. Dan pastinya fakta tadi juga cukup mengejutkan dan membuat kita juga harus bersiap diri. Lantas kita membahas 4 tips ini malam hari ini gitu ya, di Jumat. Dan ada akronim lagi nih biasanya Coach Jimbo. Malam hari ini akronimnya apa? Boleh dijelaskan dulu sedikit Coach? Ada. Akronimnya adalah DAMAI. Damai itu jadi dari D, A, M, A, terus I yang terpisah sendiri. Jadi damai. Wah, oke. Jadi kalau kita jalankan 4 tips ini, pastinya kita akan damai dalam menghadapi orang-orang yang sulit gitu ya Coach, outputnya ya. Ini adalah strategi menghadapi orang sulit tanpa kehilangan diri sendiri. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke tips pertama, mungkin orang-orang bertanya-tanya nih ya, orang sulit gimana nih? Secara apa nih? Secara emosi kah? Atau jangan-jangan nanti secara ekonomi kah? Jadi mispersepsi. Boleh diluruskan dulu Coach, silakan. That's good. So, yang saya maksud sulit adalah gini, pernah nggak sih ketemu orang-orang yang tiap kali muncul gitu ya, mukanya komunikasi dengan kita, entah itu atasan, klien, or even pasangan, atau rekan kerja, itu bikin tekanan darah naik dan kepala panas. Itu yang saya maksud orang-orang sulit. Oke, langsung ya pasti biasanya setelah dijelaskan Coach Jimbo langsung, si Anu, langsung kepikiran biasanya. So, gimana untuk menghadapi si Anu? Kita langsung masuk ke tips yang pertama. Ada D yang pertama. Ada apa Coach? Oke, so tips yang pertama menghadapi orang sulit, D-nya adalah deteksi pemicunya. Oke, deteksi triggernya, bukan cuma reaksinya. Ingat bahwa sesuatu dalam hidup ini selalu berpola. Ada polanya. Kalau presuposisi NLP ngajarinnya, orang selalu bertindak dengan niat positif meskipun caranya keliru. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita menghadapi orang-orang tertentu dan konflik itu sering muncul, itu biasanya pasti ada triggernya. Kita harus identifikasi momen-momen di mana konflik itu bisa muncul. Gitu. Misalkan contoh, di dalam sebagai business owner gitu ya. Kenapa setiap kali saya ngebawain sesi misalkan tentang jam kerja, fleksibilitas jam kerja gitu ya. Selalu ada aja karyawan yang bikin saya nih
naik kepala, sakit kepala gitu. Lalu ada statement-statement dia yang begini. Nah, kita identifikasi triggernya apa dan kita antisipasi, bikin SOP atau pre-meeting briefing. Sebelum meeting kita udah ngomongin, ini ya, gue tahu lu pasti akan kesentil sama ini. Jadi gue ngomongin dulu nih sebelum kita meeting rame-rame. Jadi kita siasati dengan seperti itu gitu. Karena gini, Daniel Goleman, Emotional Intelligence, menyatakan bahwa pengelolaan emosi itu dimulai dari kemampuan mengenali pola perilaku. Kembali kata kunci adalah pola. Dan pemicu emosi daripada kita sendiri. Gitu. Dan yang menarik adalah Gross and Thompson, dia bilang gini, orang yang menyadari pemicu emosinya cenderung 30% lebih baik dalam menyelesaikan konflik interpersonal. Jadi kita ketika tahu belajar mengenali trigger emosi, jadi bukan hanya kita kejebak di emosinya, tapi kita mengenal trigger emosinya, itu kita udah 30% lebih cepat buat nyelesainnya. Gitu. Nah, jadi makanya kita mesti secara duduk-dulu kita diam. Jadi yang pertama, sekali lagi, otak kita itu bersahabat baik dengan pulpen dan kertas. Ambil pulpen dan kertas dan mulai nyatet. Kenapa ya? Gue kalau sama ini orang ya, ini orang sulit banget dalam hidup gue. Kenapa ya? Triggernya apa ya? Jadi kita mulai catat triggernya apa? Apa hal yang bisa buat gue jadi emosian gitu? Contoh yang lain gitu. Kalau pernah nggak? Kenapa saya setiap kali ngobrol sama pasangan saya selalu bisa marah-marah? Triggernya apa? Oh ternyata karena dia belum makan. Emosinya jadi. Jadi makanya sebelum ngobrol berat, sebelum ngomongin mau pindahin cicilan rumah, sebelum mau urusan anak kuliah, dulu. Iya, nah itu gunanya deteksi pemicunya gitu. Dan ini kadang sulit dilakukan karena kita langsung aja ngejudge dan juga generalisasi. Emang orangnya kayak gitu ya, udah susah, dikasih tahu susah, diomongin susah gitu ya. Nah ini gimana dengan mindset seperti ini? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya Coach ya. Kita break dulu dan pastinya juga small listeners yang mungkin merasa relate, terus juga merasa punya pengalaman, boleh juga sharing di 0812 11 12 959 atau juga di live chat YouTube kami. So kita jeda dulu, tetaplah bersama kami. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram,
Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Kita masih dalam Smart NLP malam hari ini bersama dengan Coach Jimbo. Ya, kita membahas 4 tips untuk menghadapi orang yang sulit. Kadang, ya benar sih ya, kita harus mencari pemicunya terlebih dahulu gitu ya. Kenapa sih orang ini kok sulit banget untuk dihandle ataupun dihadapi. Tapi nggak tahu kenapa otak kita ataupun mungkin emosi, ego, apa itulah namanya ya Coach ya, membuat kita tuh akhirnya menjudge dan juga mengeneralisasi bahwa orangnya emang kayak gitu, udah nggak bisa dikasih tahu, udah berulang-ulang kali begini aja terus, nggak pernah berubah gitu feedbacknya. Nah ini mindset seperti ini gimana untuk menghilangkan terlebih dahulu nih Coach, untuk tips pertama tadi. Oke, jadi kalau misalkan bicara untuk menghandle orang-orang sulit, ini sebenarnya masuk ke poin yang kedua nih. Poin yang kedua itu kan tadi kan damai, dia kan deteksi pemicunya. Betul. Hanya adalah alihkan fokus dari emosi ke maksud. Jadi ada researchnya nih, Matthew Lieberman, Why Our Brains Are Wired to Connect. Dia menunjukkan bahwa ketika kita berusaha memahami maksud tersembunyi di balik emosinya orang, aktivasi amigdalanya orang itu menurun drastis. Dan area medial prefrontal cortex, logika dan empatinya meningkat. Jadi sesimpel ini, ketika kita menunjukkan bahwa kita mencoba memahami orang yang sulit itu secara intensional, secara disengaja, itu sifat mereka yang ngerasa kayak diserang, yang bikin dia jadi marah-marah, itu jadi menurun. Dan bagian logika dan empatinya dia naik, temboknya dia terhadap kita tuh runtuh. Dan jembatan emosinya terbangun, raportnya terbangun antara kita dengan orang itu. Nah jadi intinya adalah alihkan fokus. Maksudnya apa? Belajar alihkan fokus dari kita mikirin emosi kita, kita coba pahamin dia. Aku mau coba pahamin kamu, ada maksud apa di balik semua ini? Maksudnya apa? Gitu. Karena kalau orang lain bereaksi negatif, itu bisa jadi kita perlu ubah pendekatannya, bukan pesannya tetap sama, tapi approach kita harus kita ubah, gitu. Nah ini yang masuk poin yang kedua. Masuk poin kedua. Kalau mau ngomong caranya nih, ada sebuah studi dari Shafir dan Lieberman. Studi ini udah rada lama, tahun 2007 kalau nggak salah, tapi menurut saya masih relevan sampai sekarang. Dia bilang gini, labelisasi emosi ditambah reframing dapat mengurangi respon reaktif hingga 40%. Nah, maksudnya gimana? Jadi ketika kita lagi ngobrol sama orang, ini orang sulit banget ya. Kita label dulu emosinya. Kita bilang ke dia, gue bisa, misalkan kita ngomong sama klien, Pak, saya bisa lihat kalau Bapak benar-benar nggak happy banget sama masalah ini. Betul begitu ya Pak? Ya iyalah, emang gue nggak happy. Langsung keluar ya. Atau saya bisa lihat kalau ibu tuh frustasi banget dengan servis kita berapa kali, 3 kali servis kita. Iya, Dek, kamu nggak tahu loh, Dek, aku tuh frustasi banget. Ketika dia mengiyakan label emosi yang kita lempar, tahu yang terjadi apa? Dia punya defense levelnya itu turun. Kayak tadi saya bilang, turunnya bisa sampai 40%. Turun jebret, gitu kan. And then kemudian setelah itu, baru kemudian kita coba pahami dia. Pak, Bu, boleh nggak aku pengen tahu nih, maksudnya yang Anda benar-benar ngalamin itu apa yang terjadi? Jadi
kita kan lagi kenceng juga nih, kita lagi emosi nih, betul. kita lagi marah. Tapi ketika no, kita alihkan fokusnya. Kita nggak ngomongin siapa benar siapa salah, tapi yang kita ngomongin adalah gimana cara gue bisa pahamin dia. Dan ketika kita memutuskan, aku mau ignore yang aku rasain, aku cuma mau fokus pahamin dia aja. Yang menarik adalah emosi kita turun, emosi dia juga ikut turun. Tinggal kita, yuk gue mau pahamin lo. I wanna know, kenapa lo bisa sampai di state emosi ini? Aku pengen tahu. Aku mau jadi detektif bukan untuk cari tahu siapa benar siapa salah. Aku mau jadi detektif, mau jadi murid untuk tahu kenapa kamu bisa sampai ke kesimpulan itu. Nah, jadi makanya itulah alihkan fokus dari emosi ke maksud. Jadi jangan pernah tanggapi emosi dengan emosi, karena itu yang bikin meledak. Betul. Gitu. Tapi kita cari tahu gitu, ini kenapa, apa yang buat kamu ini. Nah, itu yang akan membuat kita jadi lebih objektif, jadi lebih cantik mainnya. Inilah berarti yang dibilang mirroring ya, berarti ya Coach Ibo. Kita berusaha tenang sehingga mungkin teman bicara kita juga akhirnya merasa tenang dan juga tidak emosi. Apakah seperti itu, Coach? Betul. Tapi yang menarik adalah kalau kita tenangnya karena kita suruh tenang Jim, itu nggak bisa. Wah, oke. Karena kita emang lagi kenceng juga kan. Yes. Yeah. Tapi yang harus kita ubah adalah maknanya, reframing. Maknanya adalah, tunggu dulu, gue mau pakai topi murid, gue mau alihkan fokusnya, saya mau alihkan fokusnya dari mencoba untuk membenarkan, saya mau alihkan fokus, saya mau coba memahami dia. Jadi saya mau ubah. Jadi daripada kita main detektif, memperjuangkan siapa benar siapa salah, kita arahkan energi dan fokusnya, saya mau tahu apa yang terjadi sama dia sampai dia bisa muncul pada konklusi itu. Nah, itu sudah terbukti menurunkan sampai 40%. Wah, menarik ya, bahwa dengan memaknai gitu ya, ternyata bisa sedalam itu. Cuman kan pasti ini juga butuh effort yang besar ya untuk kita nih ya Coach ya, untuk bisa tidak terlarut juga. Karena kan kita nggak tahu nih ya, si teman bicara kita nih akhirnya meluapkannya tuh segimana gitu ya. Apalagi kalau misalnya mungkin hal-halnya sudah sangat cukup membuat dia bete ataupun kesel gitu. Nah, ini handling kita gitu ya, sikap kita lah melihat ataupun juga menerima emosi-emosi tersebut tuh harus gimana. Kadang kita juga suka bingung nih, gimana kita harus merespon, mau dipupuk gitu ya, atau mau diamin aja tapi kok kayaknya agak kurang gimana gitu. Gimana Coach? Ini dimulai dari self-talk kita terhadap diri sendiri ketika kita hadapin orang sulit. Kalau misalkan apa yang kita katakan terhadap diri kita sendiri ketika hadapin orang sulit itu adalah mampus gua, mampus lu, nggak akan bisa. Kita mau kayak tenang kayak gimana nggak akan bisa karena nggak kongruen antara isi yang kita ngomong ke diri sendiri sama yang keluar dari mulut kita, nggak kongruen. Tapi kita harus ubah. Kita bilang, you know what, gue mau bantu lu. Lu kayaknya frustasi banget di luar proporsional. Gue bantu lu. I wanna help you. What's going on with you? I wanna understand you. Lucunya adalah ketika kita memindahkan fokus mata dari diri sendiri ke orang lain, itu mengubah semua atmosfer yang ada dalam pikiran kita. Isi hati kita itu berubah. Makanya orang selalu bilang bahwa kalau salah satu kesalahan atau salah satu penderitaan terbesar manusia adalah ketika matanya terlalu berfokus sama diri sendiri. Tapi ketika matanya udah berfokus sama orang lain, mencoba memahami orang lain, itu malah lebih enteng. Dan kita jadi lebih gampang, lebih objektif. Oke. Jadi memang penting ya untuk tenangnya beneran dari dalam gitu ya. Nggak berusaha sekeras mungkin, ayo coba tenang, karena itu akan mengeluarkan output yang kurang baik juga. Seperti itu ya Coach ya. Betul, intentionalnya. Disengaja untuk memahami orang lain, bukan untuk membenarkan diri sendiri. Oke. Itu tips yang kedua, seperti itu. Tapi dalam masa-masa menghadapi orang sulit ini gitu ya, kadang kita juga mungkin bisa nggak sadar nih Coach, ternyata kitalah yang menjadi orang yang sulit gitu ya. Yes. Iya kan? Kadang kita ngerasa orang kok yang sulit gitu, tapi ternyata kitalah yang menjadi orang yang sulit untuk dihadapi. Nah ini gimana nih Dok untuk melihat ke dalam diri ya? Apakah kita orang yang sulit kah? Atau sebenarnya orang yang memang sulit untuk dihadapi? Nah ini saya lupa saya pernah bahas di sini apa enggak, tapi saya punya satu teknik yang namanya safe zone.
Safe zone, oke. Ya, jadi safe zone itu kita biasakan satu budaya di kantor atau satu budaya di dalam keluarga bahwa setiap kali ada kata safe zone keluar, misalkan Jimbo safe zone ya. Ya, oke. Oke, berarti kita udah siap-siap tuh. Kalau orang ngomong gitu kita harus tarik nafas dulu. Dan kita bilang, oke, I listen, I don't judge. Oke. Ya. Lu ngomong whatever you want. Nah, ketika orang itu ngomong dan kita terima, secara nggak langsung itu sedang melatih diri kita untuk bisa menerima input. Dan kita jadi tahu bahwa ternyata kita yang sulit selama ini. Yes. Sebenarnya kita yang sulit selama ini. Gitu. Jadi itu salah satu teknik yang bisa dipakai. Dibiasakan aja. Dan awalnya pasti akan sulit. Jadi gue mau praktekin safe zone ya guys, tapi gue kasih tau dulu gue nggak biasa. Jadi kalau gue masih kepancing, mohon maafin. Tapi ingetin aja, karena tujuan kita mau implementasi ini supaya kita bisa saling kenal, interaksi kita lebih lancar satu sama lain. Oke, itu tips tambahan ya yang bisa Coach Jimbo kasih, ya mungkin juga sudah dilakukan oleh Coach Jimbo, nanti kita bisa praktekkan gitu ya. Oke, nanti kita akan sambung lagi ya Coach, izin untuk break dulu, dan pastinya juga kami masih tunggu respon Anda nih small listeners. Silakan ya, boleh dikirimkan di 0812 11 12 959 atau juga di YouTube channel kami. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami untuk menggapai 2 tips terakhir dalam Smart NLP. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Sekali rasanya bisa balik lagi
Small Listeners dalam Smart NLP, mungkin kami sapa dulu ya untuk Anda yang ada di 6 kota Smart FM Network, ada Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Pekanbaru, Jakarta, ataupun mungkin kota-kota lain dan bahkan mungkin dari negara lain juga yang menyimak dari YouTube channel kami. Selamat malam, kita masih membahas 4 tips untuk menghadapi orang yang sulit. Kayaknya banyak sekali bertebaran di sekitar kita gitu ya, atau mungkin tadi ya bisa mendiagnosa juga apakah kita jadi orang yang sulit tadi di tips yang kedua gitu ya. Boleh Anda mundurin sedikit kalau Anda sudah terlewat. Tapi ini menjadi momen kita untuk berefleksi ya. Apakah kita sudah bisa dengan benar menghadapi orang-orang yang mungkin cukup sulit untuk kita hadapi. Kadang profesionalitas itu harus di atas ya daripada mungkin ego ataupun keinginan kita. Nah, ngomongin tentang hal ini gitu ya. Banyak juga nih coach yang akhirnya ya karena tahu orangnya sulit untuk dihadapin, berusaha untuk sekedar profesionalitas aja deh. Raport yang lain tuh nggak pengen dibangun secara intens karena tahu orangnya seperti itu, seperti ini dan lain sebagainya. Is it good gitu ya untuk ke depan mungkin ya? Atau ini juga harus diperbaiki gitu dari raport mungkin tidak secara profesional ya, tapi mungkin dari segi pertemanan nih coach. Kalau kita ngomongin di lingkungan pekerjaan, silakan. Kami di NLP percaya bahwa nggak ada yang namanya kebetulan. Baik itu ketemu orang yang terlihat baik saat ini, ataupun orang yang terlihat tidak baik saat ini. Itu nggak ada yang namanya kebetulan. Dan kita udah dengar banget begitu banyak cerita di mana orang-orang yang kita dulu pernah baikin ternyata jadi CEO. Dia balas kebaikan. Tapi juga jangan lupa loh, cerita yang kebalikannya juga terjadi. Banyak ya. Orang yang pernah kita jahatin atau orang yang pernah kayak gue sulit sama nih orang, udah gue gak mau interaksi lagi, ternyata jadi atasan kita. Yes. Jadi tidak pernah ada yang namanya kebetulan, baik itu orang yang baik ataupun orang yang tidak baik yang kita nilai saat itu. Nah, berarti tanggung jawab kita sebagai manusia adalah memastikan semua interaksi kita itu berguna. Sekali lagi bukan masalah benar atau salah, tapi berguna apa enggak. Berguna bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa mendatang, gitu ya. Dan hal yang kedua adalah there is no such thing as toxic people, tapi usually people with toxic past yang dia nggak bisa get over atau belum bisa get over. Ada atasan-atasan kita atau partner-partner bisnis kita yang kayak sumpah ini orang sulit banget, toxic banget. Tapi ternyata karena dia tuh dulu dibegituin sama orang tuanya, atau dia ditoksikin sama partner yang lain, makanya dia jadi sangat berhati-hati gitu. Nah, jadi dengan kita memahami dua hal ini, untuk menjawab pertanyaan yang Audrey tadi adalah ada baiknya kalau memang kita punya waktu adalah bangun raport. Coba pahami orang yang sulit itu. Tapi kalau misalkan memang Jim lu nggak tahu gue capek banget, lu nggak ada waktu ya udah. Yang penting jangan menjadi ini juga muka dua juga. Tapi tetap dengan segala ketulusan hati bangun raport yang seperlunya. Gitu. Tapi kalau memang ada waktu dan dikasih kesempatan sama Yang Maha Esa, bangunlah raport full. Coba pahami dia, karena kita nggak pernah tahu ada yang namanya, kita nggak ada yang namanya kebetulan. Oke, itu menarik ya. Aku izin baca pertanyaannya, Coach. Ini juga menarik nih untuk kita baca. Dari Ibu Catherine yang ada di Palembang. Selamat malam, Coach Jimbo. Izin tanya. Saya seorang sales, baru banget masuk ke perusahaan yang sekarang gitu ya. Dan juga pastinya masih beradaptasi dengan klien-klien yang baru. Dan mentor saya nih ya selalu bilang, kalau klien yang ini tuh sulit, yang ini emosional, yang ini begini. Sehingga kadang membuat saya udah takut duluan nih untuk menemui orang-orang tersebut. Gimana ya menghilangkan hal ini? Kita jadi punya gambaran, oh ini orang udah sulit duluan. Ini kan bahaya ya Coach ya? Padahal belum terbukti nih. Bagus itu. Itu dua hal bagus ya. Pertama, berarti atasan kita mau kita sukses, makanya kita mesti rambu-rambu. Yang kedua, rasa takut itu berarti minta kita untuk prepare lebih tajam. Nah, pengalaman saya, orang kalau di sales, karena saya masih aktif di dunia penjualan dan masih berjualan sendiri dan mementor orang lain, adalah begini, semakin sulit dinilai sama orang lain customer-nya, itu justru akan menjadi customer yang semakin loyal dan belinya paling banyak. Kenapa? Karena orang yang sulit
begitu mereka takluk, begitu mereka terbangun raportnya dengan kita, mereka akan jadi ambasadornya kita. Mereka akan bilang, lu cari produk ini, lu cari aja si Jimbo, udah itu udah paling bagus deh. Saya dulu pernah punya satu nasabah ketika saya masih di perbankan, dan itu terkenal sangat sulit. Tapi begitu itu nasabah takluk, wow, saya dapat begitu banyak referral. Dan saya datang udah nggak ngomongin harga, udah oke, gue mau. Udah yakin nih. Iya, untuk menang ini setengah mati. Makanya sekarang saya punya attitude, kalau saya nemu customer yang sulit, puji Tuhan, gua dikasih pintu berkat yang nggak banyak orang dapat. Karena kalau banyak orang dapat, semua orang udah jadi kaya. Betul. Jadi konklusinya bagus itu, kata baik. Bagus. Oke, ini berarti satu momen yang harus dimanfaatkan dengan baik, Ibu Catherine ya. Jangan sampai nanti pasti ya Bu Catherine jadi takut, grogi, akhirnya outputnya ya tidak seperti yang kita inginkan gitu ya. Tadi juga kunci preparation gitu ya. Ini jadi makin kita perhatikan pastinya kalau ada informasi seperti itu ya Coach ya. Oke, next kita akan lanjut ke tips yang ketiga dari Damai. Ada apa nih Coach? Silakan. Oke, jadi tips yang ketiga sebenarnya ini rada digabung M dengan A-nya, yaitu menjaga batas tanpa drama. Jadi kalau menghadapi orang sulit yang bikin kita emosian, yang bisa gampang gesekan, belajar menjaga batas tanpa drama. Ada presuposisi NLP yang bilang you are in charge of your mind, and therefore your result. Anda bertanggung jawab penuh terhadap apa yang terjadi di dalam pikiran kita, sehingga itu juga pengaruh ke result kita. Berarti bukan tugas kita untuk nyenengin hati semua orang, tapi tugas kita untuk menjaga kongruensi atau integritas diri kita. Nah, McEwan Gianoros itu pernah nulis stres kronis yang lahir dari batas yang dilanggar terus-menerus menyebabkan kortisol tinggi, gangguan tidur, bahkan menurunkan performa eksekutif otak atau prefrontal cortex. Maksudnya apa? Kita stres gara-gara batas kita dilanggar terus. Itu bisa sangat bahaya. Makanya kenapa kalau ketemu dengan orang sulit, memang kita harus menjaga batas. Tapi jaga batasnya tanpa drama. Gitu. Justru Dr. Henry Cloud dan John Townsend pernah nulis buku Boundaries. Dia bilang gini, orang yang menjaga batas dengan sehat justru akan, menurut riset, akan lebih dihormati dan akan lebih jarang dieksploitasi orang. So, business owner, katakan kepada klien Anda, Bapak Ibu, kami tahu Anda tidak happy dengan semua yang terjadi. Kami bisa bantu buat ubah timeline-nya. Tapi saya cuma mau ingetin, kualitas juga bisa terdampak. Sekarang mana yang lebih penting buat Anda, Mr. Client? Apakah lebih cepat produksinya? Atau kualitas dikompromi? Karena kita nggak bisa cater dua-duanya. Jadi, kasih tahu batasannya, tapi dengan penuh segala hormat dan tanpa drama. Kalau mereka teriak-teriak, kita nggak boleh ikut teriak-teriak. Atau kalau Anda seorang profesional, gunakan kalimat yang tegas tapi netral. Saya bisa bantu, ya, tapi butuh waktu 1 hari supaya hasilnya tetap optimal. Saya nggak bisa bantu buru-buru seperti yang Anda mau 2 jam kelar. Gitu. Dan kalau kehidupan sehari-hari kita terapin yang namanya know with empathy. Aku sayang sama kamu, tapi aku butuh waktu sendiri sekarang buat nge-recharge. Nanti setelah itu kita ngobrol. Itu. Jadi jaga batas tanpa drama, karena penting. Gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya bisa nggak sih Jim untuk langsung di-deal? Bisa. Tapi nggak semua orang kan terlatih self-awareness. Nggak semua orang bisa langsung, wah enak banget sih lu Jim, kayaknya ngomong gini, gue kadang perlu cool down. Nggak apa-apa. Take your time to cool down. Nah itu menjaga batas tanpa drama itu, kasih tahu, I think I need to tunda dulu ini, cuman nanti boleh nggak kita ngobrol lagi. Contoh yang lain, saya kalau jualan, saya dulu pernah diutus sama bos saya untuk dealing with para bule-bule dari satu negara. Setiap kali mereka komplain, dan mereka tuh kalau komplain tuh, aduh sulit banget itu, ngomongan kotor, FU apa semua keluar. Jadi saya biasakan diri, saya latihannya di situ. Dan saya akhirnya tahu menjaga batas tanpa dramanya, know with empathy-nya. Jadi ketika mereka maksa untuk, gimana? I need the answer now.
Oke, Pak, you know that you are very important to us. Anda sangat penting buat kami. Kami nggak mungkin nggak mengindahkan apa yang menjadi masalah. Tapi boleh nggak? Saya butuh waktu nanti untuk setelah makan siang. Kita kembali lagi dengan solusi. Gitu. Kenapa? Karena nomor satu kita memberikan batasan untuk tim operasional kita kerja cari solusinya. Kedua, supaya kita juga lebih tenang. Dan yang ketiga, supaya orang itu juga lebih tenang. Karena orang kalau udah makan siang bisa lebih tenang. Gitu triksnya. Menjaga batas tanpa drama. Menjaga batas tanpa drama. Ini yang mungkin menjadi ketakutan kita ya, kalau misalnya kita udah cukup emosi, meluapkan semuanya, apalagi mungkin teman bicara kita juga emosi gitu ya. Takutnya adalah drama-drama yang membuat kita akhirnya menyesal gitu ya di kemudian hari. Nanti kita akan sambung lagi untuk tips yang terakhir. Pastikan Anda juga masih bergabung bersama kami, listeners. Masih ada satu sesi terakhir untuk kita membahas 4 tips menghadapi orang yang sulit. Pastikan tetap bersama kami dalam Smart NLP. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Listeners, dalam Smart NLP, 4 tips untuk menghadapi orang yang sulit ya. Ini mungkin menjadi challenge kita masing-masing. Kadang kita sampai nggak tahu lagi ini harus ngapain sih untuk
menghadapi orang-orang yang ya suka bikin tensi naik, suka bikin bete, kesel gitu ya. Tapi tadi sudah masuk ke 3 tips yang mungkin bisa Anda praktekkan. Tadi ada deteksi pemicunya, terus juga alihkan emosi Anda, dan juga menjaga batas tanpa drama. Nah, nanti kita masuk ke I yang terakhir ya. Tapi sebelumnya nih Coach, mungkin aku bacakan lagi ini satu cerita dari ibu rumah tangga ya. Oke, ini dari Bu Sarah yang bercerita kalau saya sih emosinya udah ketebak ya. Sebagai ibu rumah tangga pasti dari anak-anak ya. Kayak sulit banget gitu Coach untuk diatur, untuk disuruh ABC dan lain sebagainya. Apalagi memang masih kecil-kecil sih, masih di bawah 4 tahun, ada 2 gitu. Cuman kita sebagai ibu nih ya, harus pintar-pintar mengelola emosi gitu. Nah, ada nggak sih saran yang bisa dilakukan gitu ya, untuk kita akhirnya tuh tidak meluapkannya itu justru ke anak gitu. Kadang suka banget, sering banget kelepasan, tapi abis itu jadi merasa bersalah sendiri nih Coach. Silakan Coach Ibu. Presuposisi NLP yang bilang the meaning of your communication is the response that you get. Yang tadi saya sempat bahas bahwa inti daripada komunikasi itu adalah respon yang kita terima. Jadi kalau kita mau minta anak kita melakukan sesuatu, tetapi responnya malah berbeda, berarti pendekatannya harus berubah. Harus jadi orang yang fleksibel. Gini loh, ini balik lagi ke yang A, alihkan fokus dari emosi ke maksud. Ketika anak marah-marah, gitu ya, mungkin bukan karena kita larang mereka main dan kita suruh dia mandi, tapi mungkin karena dia merasa diabaikan, tapi kita nggak sadar. Jadi ketika kita switch otak kita mau coba pahami dia. Nah, boleh tahu nggak kenapa sih tiba-tiba kamu marah-marah gitu? Boleh tahu nggak kenapa kamu nggak gini? Oh, what do you want? Apa yang sebenarnya kamu tuh lagi pengen apa sih? Kamu lagi pengen apa sih? Coba pahami dia gitu. Dan cara yang terbaik adalah kita tarik nafas dulu. Tadi pakai topi murid. Dan coba pahamin dia. What is it? Gitu. Aku mau coba pahamin kamu. Ada apa sih, Nat? Gitu. Nah, itu akan sangat-sangat nolong sekali, terutama untuk para orang tua kepada anak-anak. Gitu. Nah, biasanya kalau ada orang tua kebetulan pasangannya lagi ada di situ, ya tektokan aja. Kalau emang kitanya belum siap, switch gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata nggak ada gitu kan, pasangan kita pergi kerja, kita harus deal with it, menjaga batas tanpa drama. Kalau emang Anda perlu recharge dulu, take time 10 menit, doa dulu, sholat dulu, betul, mau baca tenangkan diri dulu, jaga batas tanpa drama. I need to recharge. Tapi saran saya, recharge jangan buka sosial media, recharge jangan karena itu bikin otak kita malah jadi semakin sibuk. Itu bukan merecharge, itu mendistraksi pikiran. Tapi kalau misalkan Anda mau recharge, Anda benar-benar jangan ada gadget. Sedang, dan ingat, sahabat terbaik otak Anda adalah pulpen dan kertas. Orat-orat aja. Apa yang Anda rasakan, tulis. Itu akan bantu untuk calm down. Tadi menarik ya Coach. Berarti untuk kita melihat handphone, tenang dulu. Ketika mungkin emosi, ketika kesel, itu justru nggak bagus ya untuk dilakukan ya, tidak bermanfaat ya. Sebenarnya bukan masalah benar atau salah, berguna atau enggak. Tujuan kita ngelihat konten-konten itu ketika lagi mau recharge itu apa? Yang terjadi malah bukan recharge, malah kita mendistraksi. Berarti begitu waktunya habis, 15 menit keluar, dan balik lagi semua emosi. Itu hanya ditunda sementara gitu. Tidak benar-benar menyelesaikan. Tapi ketika kita take time untuk merenung, kita sit down, kita berdoa, kita minta kekuatan lu Tuhan, kasih gue hikmat dong, gue mesti ngapain, anak gue kenapa kayak gini. Di tengah ketenangan itu, di tengah pergumulan dengan otak kita sendiri, di situ kita bisa menemukan jawaban. Tenang ya intinya ya, nggak berusaha mendistraksi ke banyak hal gitu ya, tapi ya mungkin take a breath, tadi ya pena dan juga kertas itu menjadi salah satu solusi yang bisa Anda lakukan. Coach, kita masuk ke tips yang keempat nih sebelum kita mungkin merangkumkan lagi ya 4 tips malam hari ini. Silakan Coach, ada apa? Ya, dari tips untuk menghadapi orang sulit yaitu dengan damai, yang terakhir adalah istirahatkan pikiran, jangan bawa pulang beban orang lain.
Harvard Medical School menyatakan bahwa emotional residue, yaitu sisa stres dari interaksi gesekan dengan orang lain, itu bisa bertahan 3-5 jam. Jadi kita habis kesel sama orang nih, itu sisa-sisa emosi itu bisa dibawa pulang 3-5 jam. Wow. Dan menurunkan fungsi kognitif hingga 30%. Jadi kita punya kemampuan berpikir jernih turun 30%. Nah, NLP itu ngajarin yang namanya state management, yaitu cara kita menjaga kondisi pikiran dan perasaan. Lewat apa? Simple, ritual, visualisasi, dan anchoring. Contoh, business owner, setelah ngalamin meeting yang emosional, ambil 10 menit, bikin ritual walk and breathe. Jadi, jalan turun, pergi ke tempat ngopi di bawah, atau jalan ke bagian yang rindang-rindang, just walk, tanpa ngeliat handphone, tanpa balesin email, tanpa balesin WhatsApp, just walk, gitu. Jangan langsung loncat ke meeting yang selanjutnya. Take 10 minutes. Kasih sekretarisnya, kasih ke timnya, guys, gue akan telat 15 menit. Turun. Nah, itu ada satu ritual yang bagus untuk riset pikiran. Nah, sambil walk, ingat yang terpenting bukan apa yang orang lain ngomong ke diri kita, tapi apa yang kita ngomongin terus ke diri kita sendiri. Jadi di situ kita mulai bicara sama diri sendiri. Jadi, bukan untuk blaming, aduh Jim bego banget sih, kenapa lo enggak. Tapi, oke, Jim, yang udah selesai, lu udah ngomong hal yang terbaik saat itu, lu udah buat keputusan terbaik saat itu, let's move on. Oke, ini meetingnya saja ini penting buat lu. Jadi kita ngomong sama diri kita sendiri. Jadi kita ibarat kayak coach yang lagi ngomong, anak coach kita ngomong diri sendiri. Terus buat business owner juga aku rekomen lakukan mental shutdown. Jadi mental shutdown tuh sebelum tidur ambil pulpen sama kertas, tulis apa 3 hal yang Anda pengen lepas hari ini. Oke, gue pengen lepas fakta bahwa gue tadi udah emosian sama supir gue, atau gue lagi emosian sama manajer gue, mesti gue gak boleh ngomong kayak gini. Apa yang Anda ingin lepas? Dan I wanna let go, I wanna lepas. Buat profesional, tutup hari dengan journaling 5 menit. Sama, tulis apa yang kamu pengen lepas hari ini, dan gunakan ritual-ritual tadi, jalan sore, mandi air hangat, journaling. Nah, ini something yang memang harus digali, Audrey. Harus digali, dicari tahu gitu. Dan gunakan teknik-teknik orang lain, tanya, lu kalau lagi ngadepin orang sulit gimana sih? Banyak kata referensi. Ya, gimana? Gitu. Dan kalau buat kehidupan sehari-hari ya dengerin lagu tenang, berdoa, matikan HP 30 menit sebelum tidur, aromaterapi, ciptakan ruang damai untuk diri sendiri. Intinya sih itu. Itu dia beberapa tips tambahan juga ya Coach ya, untuk kita bisa lakukan sehingga kita bisa menghadapi orang-orang yang cukup sulit gitu ya, dan pastinya menenangkan diri kita terlebih dahulu supaya kita bisa dengan tenang menghadapi mereka. Dan waktu kita tersisa 3 menit lagi Coach, so apa-apa saja ya yang menjadi tips sehingga soalnya mungkin baru dengar nih ya juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Coach Jimbo. Smart listeners, menghadapi orang sulit itu jangan pakai otot. Dan juga nggak usah pakai debat sampai ribut-ribut gitu ya. Kalau kita naik emosi, ingat bahwa kita kehilangan kendali diri. Jadi orang yang emosi itu kehilangan kendali. Gitu. So that's why tetap damai. Menghadapi orang sulit itu harus ingat damai, tetap damai. D-nya adalah deteksi pola, gitu ya. Jadi lihat trigger-triggernya, pasti ada polanya. Hal-hal tertentu, gitu ya. Dan kemudian setelah deteksi pola ya pastikan kita siasati. Kemudian yang kedua adalah alihkan makna, gitu ya. Jadi kembali lagi alihkan makna. Daripada kita emosi, kita coba untuk pahami. Kenapa orang itu sulit? Apa yang membuat dia sulit? Dan survei dan riset sudah membuktikan ketika kita switch atensi kita untuk memahami, itu bala mampu untuk menurunkan kesulitan di dianya 30%, di kitanya juga emosinya lebih terkontrol. Terus kemudian menjaga batas tanpa drama. Jadi kalau memang kita need time to break, kita bilang gitu kan, saya butuh waktu. Gitu. Jaga batas. Dan yang terakhir, istirahatkan pikiran, jangan bawa pulang beban orang lain gitu ya. Kenapa? Karena residu sisa stres itu
kalau kita nggak benar-benar tutup hari itu dengan baik, itu akan kebawa besoknya, dan bahkan orang itu yang tadinya sulit udah nggak ada apa-apa sama kita yang ngelihat dia tuh sulit terus. Kita yang ngelihat dia tuh kayak, oh emosi terus lihat mukanya bikin gue enak. Dianya udah nggak enak sama kita Bapak Ibu. Tapi karena smart listeners udah ngeliatnya dan residunya nggak pernah dilepas tiap hari, nggak pernah mental shutdown, nah itu yang bahaya. Gitu. Ingat bahwa hidup ini bukan buat orang jadi nyaman, tapi bagaimana kita menjaga nilai dan arah di tengah semua tekanan. Wow, great closing statement dari Coach Jimbo yang pasti bisa menjadi modal kita ya, smart listeners, untuk menghadapi berbagai macam orang, khususnya orang-orang yang cukup sulit ya, yang suka bikin tensi naik, bikin kesel gitu ya. Dan ini juga mungkin tadi seperti yang tips terakhir gitu ya, jangan sampai kita jadi menularkan kekesalan kita dengan sulitnya menghadapi satu orang aja, seperti itu. So, thank you Coach Jimbo, insight-nya malam hari ini. Sehat selalu, kita ketemu di episode-episode berikutnya. Dan juga smart listeners, terima kasih banyak sudah mengikuti perbincangan kita. Mohon maaf untuk beberapa respon yang mungkin belum sempat terbaca. Next time kita ngobrol lagi bareng Coach Jimbo dalam Smart NLP. Kami pamit, saya Audrey Joanna. Dan saya Jimbo. Mari bangun Indonesia lebih cerdas. Sampai jumpa. Brain works better than you think, so use it for a change. Don't push yourself to the brink. Creating your success and happiness and helping others to change their life. It's alright. Shrink unhappy pictures in your mind to make the happy pictures bigger and brighter. Don't feel down, let me lift you higher. Yeah man. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia. NLP for a better life. NLP is the key to free ya. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia. NLP for a better life. NLP is the key to free ya. Oh yeah. Demikian Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hingranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sampai jumpa.